Saya juga sebagai wanita jadi serba salah juga ya, nggak dibeli kita butuh, kita beli tapi jadinya penyakit. Butuh antisipasi aja sih dari pemerintah sebenarnya ya, gimana yang baiknya. Ini juga kan perempuan makanya rutin kan ya setiap bulan, tapi kok ada pengandung pemutih apalah, buat kesehatan juga jadi terganggu, serba salah juga. Kalau saya sih khawatir ya Mbak, karena sebagai perempuan kan kita juga pakai pembalut itu tiap bulan kan. Jadi serba salah, kita mau beli yang A ternyata itu bermasalah yang B juga. Jadi apalagi beredar di banyak toko kan. Jadi harusnya pemerintah tuh lebih sigap dalam menyikapi ini dan kayak kementerian-kementerian kesehatan itu juga harus lebih menindaklanjuti pembalut berbahaya ini gitu. Ya tega sih ya perusahaan sebesar itu mengeluarkan pembalut yang nggak nyaman buat rakyatnya seperti itu. Harusnya sebagai dari pihak pemerintahan itu harus turun tangan untuk menangani hal seperti itu gitu. Kan kanker termasuk penyakit yang tidak gampang untuk disembuhkan seperti itu. Agak miris sih ya, karena sekarang tuh produksi kayak gitu kan harusnya lebih menguntungkan ke konsumer, malahan berdampak yang sangat, apalagi bisa menimbulkan kanker, itu kan sangat fatal ya. Pak Sudaryatmo banyak apresiasi terhadap YLKI karena membuka wawasan publik, tapi di sisi lain juga YLKI dianggap memicu keresahan kalau memang benar belum ada komunikasi yang matang dengan Kementerian Kesehatan, bukankah itu bisa membuat orang jadi malah panik? Ya kalau di standar YLKI seperti saya bilang tadi bahwa pertama kita selalu melakukan pengujian multi brand. Kita tidak pernah melakukan pengujian hanya satu brand kan gitu loh. Jadi selalu multi brand yang ada di pasar. Memang di sini ada masalah, ada produk-produk yang dia melalui multi marketing. Nah, itu kan tidak ada di pasar. Jadi itu nggak masuk sampel YLKI. Kemudian tapi cara penyampaiannya ke Kementerian Kesehatan ya, seperti jadi apa? Standarnya adalah apa? Pertama kita hasilnya kita minta tanggapan ke produsen, ke pelaku usaha. Itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan, beberapa produsen menanggapi dan tanggapannya juga kita ikut sampaikan ke media. Kemudian kita juga sampaikan ke regulator, karena kalau kita bicara produk pembalut itu registrasinya ada di Kementerian Kesehatan, kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan, suratnya itu tanggal 8 April, diterima Kementerian Kesehatan tanggal 13 April jam 14.15 oleh staf bernama Indah Bagian Tata Usaha. Tapi artinya baru diterima dan belum pernah ada diskusi obrolan. Ya. Nah ini yang dianggap oleh publik juga sebagai belum ada upaya komunikasi lebih lanjut, tapi sudah disampaikan ke publik. Ya. Saya ke dokter dulu, Dokter Wilanto. Sebetulnya seberbahaya apa sih kalau kemudian di produk pembalut wanita itu mengandung klorin yang di luar batas normal, kalaupun ada takarannya. Artinya gini, buat kami, terutama perempuan, kalau baca itu harus baca apanya supaya yakin bahwa itu nggak berbahaya. Dan kalau bahaya sampai segimana jauh dampaknya? Baik, jadi sebetulnya kenapa menjadi pemikiran pada kaum wanita ya? Karena wanita itu dalam hidupnya kira-kira mengalami menstruasi 400 kali. Dan kira-kira kalau menurut penelitian itu menghabiskan pembalut itu kira-kira antara 6.000 sampai 17.000 pembalut selama hidupnya. 6.000 sampai 17.000. Sampai dia menopause. Kita nggak pernah ngitung ya Bu ya? Iya, ini penelitian soalnya udah ada Okay. Jadi cukup banyak begitu loh. Jadi begitu banyak dan lama wanita kan harus memakai pembalut seperti itu. Betul. Ya menjadi concern. Ya. Tapi sebetulnya kita melihat pada tadi Bu Linda menyampaikan tentang masalah bukti nyata penelitian ilmiah begitu ya. Seberapa jauh hal yang tadi disebutkan, karena pembalut ini memang dibutuhkan oleh wanita dan penampilan yang putih itu semakin menarik, daya tampungnya besar dan sebagainya begitu ya. Jadi daya tampung darahnya dan sebagainya itu sat warna jadi berbahaya. Jadi itu yang menyebabkan kemudian dilakukan pengamatan oleh FDA. Sebetulnya lembaga di Amerika yang mengawasi obat dan makanan itu sudah memberikan rekomendasi bahwa sebetulnya mereka tahu bahwa ada sebagian pembalut itu, terutama yang bentuknya, karena di luar kan mereka umumnya memakai tampon, beda dengan kita pembalut ya, kalau mereka tampon yang dimasukkan ke vagina. Betul. Ya, jadi agak beda. Dan ini kemudian mereka menyadari ada yang free dan ada yang enggak. Tetapi dalam kadar yang kecil masih bisa diterima untuk dipakai, dikonsumsi oleh para wanita. Berbeda dengan badan yang mengawasi lingkungan. Jadi di Amerika juga, jadi ada dua kontradiksi yang mereka menyatakan bahwa tidak bisa menerima karena pencemaran lingkungan itu bisa berdampak pada kesehatan.
Jadi limbah jadi limbahnya. setelah dipakai. Ya, Gitu karena ya? apa? Karena di manusia kalau memang tadi klorin itu bisa berubah menjadi dioksin, itu dioksin itu sifatnya akumulatif. Ya akumulatif itu artinya kalau dia memakai tampon 5.000 kali, 5.000 itu terakumulasi dalam lemaknya. Oke, jadi kalau kita menggunakan pembalut yang ada klorinnya, klorin itu berpotensi Akumulasi. untuk melepaskan Yeah. dioksin. Dan dioksin itu terakumulasi dalam tubuh, nggak bisa dilepaskan gitu ya. Misalnya lah sekresi lewat keringat atau ekskresi lewat urin, nggak bisa gitu ya. Jadi akan tertimbun di lemak, sederhananya begitu. Ya, tapi ini lembaga yang mengawasi lingkungan tadi ya. Oke. Kalau yang dari lembaga yang mengawasi obat yang langsung memberikan rekomendasi itu menyatakan cukup aman. seperti Cukup itu. aman. Kita akan lihat data dulu. Saya sebelum ke Mas Niam yang belum saya tanya ini dari Majelis Ulama. Kita punya data yang akan menambah wawasan kita, terutama untuk membuat kita lebih paham. Jadi ini yang disampaikan data dari Yayasan Lembaga Kosmetik Indonesia YLKI. Kita lihat berikutnya. Dari situ tuh. Jadi ada pembalut dan juga panty liner yang disebutkan mengandung klorin. Ini kita perempuan langsung sambil ngeliatin mereknya gitu ya. Kita pakai yang mana, seberapa aman. Meskipun sekali lagi belum ada konfirmasi dari Kementerian Kesehatan. Saya ke Mas Niam, ini dari sisi MUI. Ini kan biasanya MUI ngurusin seberapa bermanfaatnya buat umat begitu ya, sama seberapa buruknya. Kalau untuk kasus ini, gimana teman-teman dari MUI melihatnya? Ya, terkait dengan pembalut dan juga yang termanfaatkan untuk kepentingan melekat dalam tubuh, ada dua hal yang menjadi parameternya. Ya. Yang pertama pada aspek materinya, apakah itu mengandung barang najis atau tidak. Karena di samping untuk kepentingan menstruasi, kan bisa jadi pembalut itu untuk kepentingan keputihan, tidak di dalam kondisi menstruasi. Sangat mungkin itu dia orang sakit, kemudian dia pakai pembalut, dan itu kemudian bisa jadi untuk kepentingan sholat. Makanya perlu untuk memastikan pembalut itu berbahan dari material yang tidak mengandung najis, khususnya bagi komunitas muslim. Kemudian parameter yang kedua adalah pada aspek kemanfaatan tadi. Sepanjang itu syarat pertama, parameter yang pertama yaitu barang tidak terkena najis atau materialnya tidak berasal dari yang haram atau yang najis, kemudian beralih kepada parameter kedua, apakah itu berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya tentu atas dasar bahaya itulah harus dihindari. Makanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghindari mafsadah itu harus didahulukan. Nah, keinginan orang memakai itu kan biar aman, biar safety, tidak kotoran berantakan dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu digunakan tetapi mendatangkan efek samping yang membahayakan bagi dirinya, harus memilih bahaya yang lebih kecil. Yaitu misalnya kotor tetapi dia tetap sehat, kira-kira begitu. Kalau memang terbukti itu membahayakan. Nah, dari diskusinya MUI sudah ada rencana untuk mendiskusikan ini lebih serius karena kaitannya kan dengan umat terutama perempuan muslim. Secara khusus belum ya, tetapi bahwa masalah barang gunaan ini menjadi concern ya, di samping aspek makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, juga ada barang gunaan yang itu berkaitan baik langsung maupun tidak langsung di dalam proses pelaksanaan keagamaan. Di dalam hal ini tentu bersuci, kemudian sholat dan lain sebagainya. Tetapi nanti kita akan juga dalami di dalam proses rapat-rapat kita. Ini kebetulan narasumbernya satu orang yang perempuan gitu ya. Hanya Bu Linda, dan kebetulan Bu Linda yang dirjen. Ini dirjennya kebetulan perempuan ya Bu ya? Kalau dirjennya kebetulan laki-laki semua nih. Padahal bicaranya soal pembalut wanita. Kita lanjutkan lagi segmen berikutnya masih soal ini. Tetap bersama dengan kami. Jadi kalau dari